Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat dedikasi semuanya, di mana tempat kita bersama dengan pendidikan kita semua harus berprestasi. Hari ini kita akan membahas salah satu model pembelajaran yang tidak hanya menarik, tetapi juga mampu membangkitkan ide-ide kreatif teman-teman semuanya. Dan tentunya menginspirasi partisipasi aktif dari teman-teman semuanya. Apa itu modelnya? Yaitu model pembelajaran curah pendapat. Apakah teman-teman sudah siap untuk menyimak video dan materi kita hari ini? Maka tentunya silakan simak dengan baik video tentang model pembelajaran curah pendapat. Sahabat dedikasi semua, bayangkan Anda saat ini berada di ruang kelas, di mana Anda penuh dengan ide-ide yang brilian yang mampu diungkapkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan setiap ide itu dan menciptakan diskusi yang hidup dan dinamis dalam proses pembelajaran? Inilah saatnya kita mengenal sebuah teknik yang telah terbukti efektif, yaitu model pembelajaran curah pendapat. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana metode dan model pembelajaran mampu menghidupkan kelas, mendorong partisipasi aktif dari teman-teman mahasiswa, dan menciptakan kolaborasi yang bermakna. Mari kita mulai perjalanan daripada video pembelajaran kali ini agar teman-teman bisa mengaktifkan seluruh potensi yang ada. Tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan dalam video pembelajaran kali ini yaitu ada dua hal yang urgent untuk kita sampaikan dan kita pahami. Yang pertama, teman-teman nanti harus mampu mendefinisikan apa itu model pembelajaran curah pendapat. Yang kedua, teman-teman harus tahu bagaimana mekanisme tahapan dari model pembelajaran curah pendapat. Apa itu model pembelajaran curah pendapat? Ini ada salah satu teori dari buku yang disunting oleh Suparman tahun 1997 terkait dengan model-model pembelajaran yang interaktif, di mana model pembelajaran curah pendapat itu suatu pendekatan pembelajaran, yaitu lebih memfokuskan bagaimana peserta belajar itu lebih aktif, lebih komunikatif, dan kolaboratif. Ada pula di situ terkait dengan model pembelajaran curah pendapat itu sendiri, yaitu salah satu model yang lebih menekankan pada kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, model curah pendapat pun dapat digunakan untuk membuat suatu program ataupun manual kerja pada suatu unit bisnis tertentu. Kenapa kita harus menggunakan model curah pendapat? Kenapa kita harus menggunakan model ini? Ada 3 poin penting kenapa kita harus memanfaatkan atau menerapkan model pembelajaran ini di kelas. Yang pertama, model pembelajaran ini melatih peserta belajar atau siswa itu sendiri untuk menemukan, untuk mengeluarkan suatu gagasan, ide-ide yang brilian, suatu gagasan yang baru, suatu terobosan yang baru dari semua peserta belajar pada saat pelaksanaan pemecahan masalah. Yang kedua, model pembelajaran ini menuntut adanya suatu komunikasi antar siswa dengan siswa lainnya. Menuntut adanya kolaborasi dari berbagai karakteristik siswa. Dan tentunya perlu adanya evaluasi, yang mana evaluasi dalam model ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan menunggu seluruh potensi atas ide dan gagasan yang dikeluarkan oleh siswa-siswi semuanya. Itulah kenapa model pembelajaran ini penting atau perlu untuk diterapkan agar kita mampu mengembangkan potensi daripada peserta belajar kita semuanya. Ciri-ciri model pembelajaran curah pendapat, ada dua hal yang mau dibahas dalam video kali ini.
Yang pertama, sasaran, di mana jumlah peserta belajar untuk model pembelajaran ini disarankan tidak terlalu besar untuk setiap kelompok belajar agar seluruh potensi daripada peserta belajar untuk mengeluarkan gagasan-gagasannya lebih efektif dan efisien. Yang kedua, topik yang dibahas dalam model pembelajaran ini lebih menetapkan kepada siswa untuk memecahkan masalah. Walaupun semua topik tidak harus diawali atau dimulai dengan pemecahan masalah. Bisa saja model pembelajaran ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan daripada siswa-siswi untuk mengungkap atau memberikan ide atas kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih baik. Contoh, di sini siswa diminta untuk mencari strategi belajar seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh siswa agar dia mudah memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, ini menjadi contoh pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh seluruh siswa agar mengeluarkan pendapat dan gagasan-gagasannya. Tahapan-tahapan model pembelajaran curah pendapat secara umum ada dua garis besar. Yang pertama, identifikasi gagasan. Yang kedua, evaluasi gagasan. Di dalam tahapan identifikasi gagasan, di situ peserta belajar diminta untuk mengekspresikan segala gagasan-gagasan baru untuk menetapkan, untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, melatih daya kreativitas berpikir peserta belajar. Ini untuk tahapan identifikasi gagasan. Selanjutnya, untuk tahapan evaluasi gagasan, di situ guru dan siswa melakukan evaluasi atas gagasan-gagasan yang diutarakan oleh seluruh siswa, dan di situ ada proses adanya adopsi, adanya kegiatan untuk filterisasi dan mengelompokkan gagasan-gagasan yang seirama atau gagasan-gagasan yang memiliki makna yang sama dalam suatu kelompok tertentu. Sahabat dedikasi semua, di sini akan diperlihatkan langkah detail yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam model pembelajaran curah pendapat. Yang pertama, tahapannya yang mana guru atau pengajar itu sendiri itu menuangkan atau menetapkan masalah yang akan dicarikan alternatif pemecahannya oleh para siswa melalui diskusi kelompoknya. Yang kedua, yaitu pengajar atau guru itu sendiri itu memberikan penjelasan tentang mekanisme model pembelajaran curah pendapat, di mana mekanisme tersebut guru dapat menginformasikan yang pertama, setiap peserta bebas mengemukakan gagasan yang muncul. Yang kedua, setiap gagasan diinventarisasi, misalnya dapat dilakukan ditulis di papan tulis atau mungkin ditulis di buku kelompoknya untuk mendeteksi, untuk mengidentifikasi, merangkum seluruh gagasan-gagasan dari setiap siswa dalam kelompok. Selanjutnya yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu semua peserta itu mendiskusikan dan mengevaluasi semua gagasan yang diinventarisasi tadi. Siswa juga bisa membuang gagasan-gagasan yang mirip atau gagasan yang duplikat. Terus bisa juga kelompok dalam siswa memperjelas kalimat maksud dari setiap gagasan dan mengelompokkan gagasan menurut kriteria atau ciri yang memiliki makna yang sama. Dan yang terakhir, tentunya hasil dari evaluasi menentukan gagasan yang terbaik. Nah, inilah tentunya dari hasil diskusi, kolaborasi, dan komunikasi akan terbentuk, akan mengerucut menjadi salah satu gagasan yang paling efektif menurut teman-teman semuanya, sehingga bisa diterapkan untuk memecahkan masalah. Baik, sahabat dedikasi semua,
Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam media pembelajaran atau video pembelajaran kita kali ini yang tentunya dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa model pembelajaran curah pendapat itu salah satu bentuk model pembelajaran untuk memecahkan suatu masalah. Meskipun tidak semua permasalahan sebagai topik dalam pembelajaran juga bisa digunakan untuk menyusun program kerja atau manual kerja dalam unit bisnis tertentu. Selanjutnya, tahapan model ini umumnya terbagi menjadi dua tahapan besar, yaitu identifikasi gagasan dan dilanjutkan dengan evaluasi. Demikianlah pembahasan kita tentang model pembelajaran curah pendapat. Dengan model pembelajaran ini, kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, penuh dengan ide, dan tentunya lebih bermakna bagi setiap siswa. Jangan lupa sahabat dedikasi semuanya, kita percaya bahwa dengan pendidikan kita semua bisa berprestasi. Teruslah menginspirasi dan menghadirkan pembelajaran yang terbaik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.